Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi. Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar kembali sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga yang kita pelajari akan membawa manfaat dan keberkahan pada kita semua. Ala hadiniya wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita belajar kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nusantara atau Indonesia itu luas sekali wilayahnya. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa. Untuk mempermudah kita belajar, mari kita membuat tabel. Ya. Sudah siap dengan buku dan pulpoinnya? Nah, kita kasih judul atas Kerajaan Islam Nusantara di Pulau Jawa. Kita kasih tabel, buat tabel. Kolom pertama nomor, berikutnya nama kerajaan, berikutnya berdiri pada tahun sampai dengan tahun berapa, berikutnya kolom nama raja-rajanya, dan yang terakhir lokasi atau lokasi pusat pemerintahannya. Kerajaan yang pertama di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri adalah Kerajaan Islam Demak. Kalian tahu Demak di mana? Demak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang didirikan oleh Raden Fatah tahun 1471 Masehi. Raden Fatah diangkat sebagai raja di Demak oleh para wali berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Ampel.
dalam menjalankan pemerintahannya Raden Fata didampingi oleh para wali songo. Tolong disebutkan siapa saja wali songo. Wali songo itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang di Jawa Timur, beliau adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Itu ada di Jawa Timur. Yang kedua, di Jawa Tengah itu ada Sunan Kalijogo, ada Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Terakhir ada di Jawa Barat atau Cirebon, Sunan Gunung Jati. Raden Fata sendiri itu apakah wali? Beliau adalah raja pertama dari kerajaan Islam Demak. Beliau adalah putra Brawijaya V dari raja kerajaan Majapahit. Setelah Raden Fata wafat tahun 1518, Pati Unus menggantikan ayahnya. Pati Unus dikenal sebagai Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya menyeberang samudra untuk menyerbu benteng Portugis di Malaka. Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintah Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1526, yakni rajanya raja ketiga setelah Pati Unus, kakaknya mangkat atau wafat. Pada masa pemerintahannya, Demak menguasai Sunda Kelapa. Dulu Sunda Kelapa, sekarang menjadi Jakarta. Dari Sunda Kelapa itu ganti nama menjadi Batavia di zaman penjajahan Belanda. Sekarang menjadi Jakarta. Sebelum Jakarta adalah Jayakarta. Dari Pajajaran serta menghalau para tentara Portugis yang mendarat di sana. Dari Sunda Kelapa menuju Tuban tahun 1527. Dari Tuban ke Surabaya dan Pasuruan tahun 1527. Dilanjut ke Madiun, Malang, dan Blambangan Banyuwangi. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa
tahun 1527 sampai 1546. Kemudian pada tahun 1546 Sultan Trenggono meninggal dunia di sebuah pertempuran penaklukan Pasuruan. Jadi Kerajaan Demak didirikan tahun 1471. Raja-raja pertamanya adalah Raden Fatah, kemudian Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono. Pada saat Sultan Trenggono mangkat, terjadilah konflik perebutan kekuasaan antara saudara Pangeran Sedolepen dan Sunan Pramoto. Pangeran Sedolepen yang seharusnya menggantikan Sultan Trenggono dibunuh oleh Sultan Pramoto dengan harapan ia dapat mewarisi tahta kerajaan. Putra Pangeran Sedolepen yang pertama yang bernama Arya Penangsang dari Jipang menuntut balas kematian ayahnya. Dengan membunuh Sunan Prawoto. Selain Sunan Prawoto, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto. Pangeran Hadiri dianggap sebagai penghalang Arya Penangsang untuk menjadi Sunan Demak. Setelah berhasil membunuh Sunan Prawoto dan beberapa pendukungnya, naiklah Arya Penangsang ke tahta kerajaan. Tidak disenangi oleh Pangeran Adiwijaya atau Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Arya Penangsang dapat dikalahkan oleh Joko Tingkir dan selanjutnya memindahkan pusat kerajaan ke Pajang. Ya. Dari yang sudah disampaikan tadi, kalian bisa mengisi tabel-tabel tersebut. Anak-anak, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Demak adalah kerajaan yang pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Fatah. Ya, raja-rajanya ini Raden Fatah, Pati Unus, ya, Raden Fatah Sedo, lalu digantikan putranya Pati Unus. Pati Unus Sedo diganti putranya Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, digantikan oleh Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto wafat, digantikan Arya Penangsang. Setelah Prawoto wafat ini, di Demak mulai timbul konflik antar keluarga. Maka yang berhak menjadi sultan adalah Arya Penangsang.
Setelah itu juga terus konflik itu terus, terakhir adalah Joko Tingkir. Nah, ketika Joko Tingkir ini menjadi sultan dari kerajaan Demak, maka Joko Tingkir memindahkan Demak ke Pajang. Dengan demikian kerajaan Demak ini sudah beralih ke kerajaan Pajang. Kerajaan Islam kedua di Jawa adalah kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang kita bahas minggu depan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, saya punya cerita. Sebelum didirikannya kerajaan Demak, terlebih dahulu para wali songo beserta Raden Fata ini mendirikan masjid. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Kita kapan-kapan ke sana ya, bareng-bareng sama Bu Farah, sama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lainnya. Oke, siap? Masjid Demak itu didirikan para wali, ya, masing-masing wali punya tugas. Termasuk di dalam masjid ini ada pilar atau yang terkenal dengan Soko. Nah, Soko di dalam itu ada karya-karya beberapa sunan atau wali songo. Yang paling terkenal adalah Soko Tatal. Buah karya Sunan Kalijogo. Kamu tahu tatal, anak-anak? Tatal itu kayu-kayu kecil, sisa-sisa, ya. Kenapa dibuat dari tatal? Ya, kita tahu bahwa Sunan Kalijogo itu sukanya begadang, tapi tidak sekedar begadang. Beliau menyiarkan Islam melalui kesenian wayang. Seni wayang itu enggak ada yang digelar siang, semua malam. Lupa dengan tugasnya membuat satu pilar, maka menjelang subuh wis kentekan kayunya. Habis, maka dikumpulkanlah kayu-kayu sisa dan dijadikan satu, jadilah tiang. Masih sekarang masih ada sampai sekarang. Kita lihat nanti kapan-kapan ya. Tapi tiang itu sekarang sudah dilindungi, nggak bisa kita melihatnya secara langsung. Sudah dibungkus dengan dengan seng ya. Nah, dan tiangnya itu besar sekali. Nggak bisa saya ngerangkulnya. Harus bergandengan dengan Bu Wirda, baru kita bisa satu tiang. Jadi besar sekali. Nah, masjid itu didirikan pada tahun berapa? Ya, sebelum berdirinya Kerajaan Demak. Tepatnya pada tahun 1401. Angka ini digambarkan dengan gambar kura-kura. Sampean tahu kura-kura? Nah, kura-kura itu perutnya bulat ya, kakinya 4, palanya berapa? 1, ekornya 1. Dari ini akan muncul angka 1401. Itu pendirian Masjid Demak. 1 untuk kepalanya 1 ya, ini 1. Kakinya 4, perutnya bundar
Umar berarti 0, ekornya 1. Nah, inilah tahun berdirinya Masjid Demak. Kalau kerajaannya berdiri tahun 1401. Pendirian suatu kerajaan memang memerlukan persiapan. Nah, persiapan yang pertama itu adalah pendirian masjid. Demikian anak-anak. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.